Rumah tetap rapi, bersih. 10 kebiasaan ibu rumah tangga tanpa art. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua. Semoga sehat dan bahagia terus ya. Rasanya mau pingsan kalau melihat rumah sudah seperti kapal pecah. Padahal baru saja ditinggal mandi 5 menit. Apalagi kalau kita berjuang sendirian, tanpa bantuan asisten rumah tangga di rumah. Ibu pasti merasa seperti sedang ikut lomba lari maraton setiap hari, karena urusan cucian piring yang tidak ada habisnya, dan tumpukan baju yang tingginya sudah menyaingi Gunung Bromo. Padahal menurut sebuah artikel kesehatan mental keluarga, lingkungan rumah yang tertata rapi itu pengaruhnya besar sekali untuk menjaga kewarasan kita sebagai manajer rumah tangga agar tidak mudah marah-marah pada suami atau anak. Penting sekali bagi kita untuk punya strategi jitu supaya rumah tidak lagi terlihat seperti area bekas tawuran. Terutama di tengah kesibukan zaman sekarang yang menuntut kita serba cepat dan multifungsi. Mari kita bahas 10 kebiasaan ajaib yang akan mengubah hidup ibu menjadi lebih tenang, meskipun semua pekerjaan rumah tangga dikerjakan sendiri dengan tangan ajaib kita. Kebiasaan pertama yang paling ampuh adalah prinsip sekali jalan atau 1 kali sentuhan. Yang artinya ibu tidak boleh membiarkan tangan kosong saat berpindah dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Kalau ibu mau ke dapur dan melihat ada gelas kotor di meja tamu, langsung angkut saja gelas itu daripada dia merasa kesepian dan memanggil teman-teman debu lainnya untuk berkumpul di sana. Contoh nyatanya begini, saat ibu mau ke kamar mandi dan melihat ada handuk tergeletak di lantai, jangan hanya dilewati sambil menggerutu saja, tapi langsung ambil dan masukkan ke keranjang cucian. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan terus-menerus akan membuat rumah tetap terkendali tanpa harus menunggu hari Minggu untuk melakukan kerja bakti besar-besaran yang melelahkan lahir dan batin. Memang butuh sedikit paksaan pada diri sendiri di awal, tapi percayalah bahwa mata kita akan jauh lebih nyaman melihat lantai yang bersih dari rintangan mainan atau pakaian yang berserakan. Selanjutnya adalah aturan 5 menit sebelum pindah aktivitas, yaitu membiasakan diri untuk merapikan apa yang baru saja digunakan sebelum beralih ke pekerjaan yang lain. Ibu jangan sampai terjebak dalam drama menunda karena merasa nanti juga berantakan lagi. Sebab tumpukan kecil yang dibiarkan itulah yang akhirnya jadi masalah besar. Misalnya setelah selesai masak untuk makan siang, langsung lap area kompor saat itu juga, selagi noda minyaknya masih hangat dan mudah dibersihkan, daripada menunggu mereka membeku jadi fosil. Begitu juga saat anak selesai bermain, ajak mereka merapikan mainan dalam waktu singkat supaya ibu tidak perlu melakukan atraksi akrobat hanya untuk lewat di ruang tengah. Ruangan yang langsung dirapikan akan memberikan kepuasan instan yang bikin hati ibu tetap adem dan tidak perlu mengeluarkan jurus teriakan maut di sore hari. Kebiasaan ketiga adalah melakukan pembersihan rutin pada area basah seperti wastafel atau kamar mandi tepat setelah kita selesai menggunakannya tanpa tapi, dan nanti semprotkan sedikit pembersih atau cukup lap sisa air di pinggiran wastafel setelah menyikat gigi supaya tidak ada kerak putih membandel yang bikin pusing kepala nantinya. Ibu harus ingat bahwa musuh terbesar kita bukan debu, tapi sisa sabun yang sudah mengeras karena mereka jauh lebih sulit ditaklukkan daripada ego suami. Saat diminta tolong belanja, area yang selalu kering dan berkilau akan memberikan kesan rumah yang mewah dan terawat. Meskipun rumah kita tidak seluas Istana Bogor, jangan lupa juga untuk selalu mengosongkan tempat sampah di dapur setiap malam agar tidak ada aroma tidak sedap
yang menyapa ibu saat membuka pintu dapur di pagi hari yang cerah. Berikutnya adalah kebiasaan menyicil cucian baju setiap hari, supaya tumpukan kain tidak berubah menjadi monster yang menghuni pojokan kamar dan merusak pemandangan mata. Mencuci dalam jumlah sedikit jauh lebih ringan daripada harus berhadapan dengan gunungan baju di akhir pekan yang bikin kita ingin menangis di depan mesin cuci. Ibu bisa mulai membiasakan diri untuk langsung melipat baju begitu kering dari jemuran sambil menonton sinetron kesayangan daripada membiarkannya mengerut di dalam keranjang. Bayangkan betapa leganya perasaan kita kalau lemari tetap rapi dan tidak perlu ada sesi bongkar-bongkar baju hanya untuk mencari satu pasang kaos kaki yang hilang. Manajemen pakaian yang baik adalah kunci dari rumah yang terlihat rapi karena kain adalah penyumbang kekacauan visual terbesar di setiap rumah tangga Indonesia. Lalu ada poin penting tentang membatasi jumlah barang yang masuk ke dalam rumah atau sering kita sebut sebagai kontrol belanja agar tidak ada penumpukan barang yang sia-sia. Ibu harus kuat iman saat melihat diskon perabotan plastik di pasar. Karena seringkali kita beli hanya karena lucu. Padahal di rumah sudah punya 10 buah yang fungsinya sama. Ingatlah bahwa semakin banyak barang yang kita miliki, maka semakin banyak pula waktu dan energi yang harus kita keluarkan untuk membersihkannya setiap hari. Coba terapkan aturan 1 masuk 1 keluar. Jadi kalau ibu beli 1 panci baru, maka harus ada 1 panci lama yang disedekahkan atau disingkirkan dari dapur. Rumah yang minim barang atau minimalis akan terasa jauh lebih luas dan lebih mudah untuk disapu serta dipel setiap pagi tanpa hambatan. Berarti, kebiasaan ke-7 adalah menyiapkan segala kebutuhan untuk besok di malam sebelumnya, agar pagi hari tidak diawali dengan kerusuhan mencari seragam atau kunci motor. Ibu bisa menyiapkan menu sarapan yang simple atau melakukan persiapan potong sayuran di malam hari supaya waktu pagi bisa digunakan untuk merapikan tempat tidur. Tempat tidur yang sudah rapi begitu kita bangun adalah kemenangan pertama yang akan memicu semangat ibu untuk menjaga kerapian ruangan lainnya sepanjang hari. Jangan biarkan bantal dan guling berserakan seperti habis terkena badai, karena itu akan merusak mood kita sejak pertama kali membuka mata. Contoh logisnya, rumah yang diawali dengan kerapian di pagi hari cenderung akan tetap rapi sampai sore dibandingkan rumah yang berantakan sejak matahari terbit. Selanjutnya, jangan lupa untuk selalu menaruh barang kembali ke tempat asalnya setiap kali selesai digunakan tanpa alasan apapun agar tidak ada barang yang terlantar. Seringkali rumah terlihat berantakan hanya karena gunting ditaruh di atas TV atau kunci ditaruh di atas meja. Makan padahal sudah ada tempat gantungan khusus. Ibu harus tegas pada diri sendiri dan anggota keluarga lainnya tentang alamat setiap barang di rumah, supaya tidak ada lagi pertanyaan menanyakan letak barang yang sebenarnya ada di depan mata. Kebiasaan ini sangat membantu kita menghemat waktu, karena kita tidak perlu lagi melakukan ritual pencarian barang hilang yang biasanya berujung dengan emosi jiwa. Kedisiplinan kecil dalam meletakkan barang akan menciptakan keteraturan yang permanen dan bikin rumah terasa jauh lebih harmonis bagi seluruh penghuninya. Poin ke-9 adalah melakukan pembersihan kilat 10 menit sebelum tidur untuk memastikan ruang tamu dan dapur sudah dalam kondisi layak pandang untuk besok pagi. Ibu bisa mengajak suami atau anak-anak untuk ikut serta membantu supaya pekerjaan terasa lebih ringan dan mereka juga belajar bertanggung jawab pada kebersihan rumah. Tidak perlu bersih secara mendalam, cukup pastikan tidak ada piring kotor di wastafel dan bantal sofa sudah berdiri tegak pada posisinya yang benar. Tidur akan terasa jauh lebih nyenyak kalau kita tahu bahwa saat bangun nanti kita tidak akan disambut oleh kekacauan yang bikin sesak napas. Pagi yang tenang tanpa pemandangan berantakan adalah hadiah terbaik yang bisa ibu berikan untuk diri sendiri setiap harinya.
Terakhir adalah kebiasaan untuk selalu bersyukur dan tidak terlalu menuntut kesempurnaan yang berlebihan. Karena rumah tinggal itu memang tempat untuk hidup, bukan museum. Kita harus sadar bahwa meskipun sudah berusaha maksimal, terkadang ada hari di mana rumah akan tetap berantakan karena aktivitas anak atau kesibukan yang tidak terduga. Jangan sampai urusan debu membuat kita lupa untuk menikmati waktu bersama keluarga atau membuat kita merasa menjadi ibu yang gagal hanya karena ada lantai yang belum dipel. Kesimpulan dari semua kebiasaan ini adalah tentang konsistensi dalam melakukan tindakan kecil, daripada melakukan tindakan besar tapi hanya sesekali saja. Kita adalah pahlawan tanpa jubah di rumah sendiri yang mampu menjaga kehangatan keluarga melalui rumah yang bersih dan nyaman bagi semua orang. Kadang saya sendiri suka merasa konyol kalau ingat pernah marah-marah hanya karena ada remote TV yang pindah tempat atau ada rempah-rempah yang tumpah sedikit di dapur. Memang kita ini kadang suka jadi mandor galak yang lupa kalau anggota keluarga yang lain bukan robot yang bisa diatur lewat remote control setiap detiknya. Optimislah bahwa dengan membiasakan 10 hal tadi, ibu akan punya lebih banyak waktu untuk merawat diri sendiri atau sekadar minum teh hangat di sore hari. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kaki yang kecil dan niat yang kuat untuk membuat hidup jadi lebih berkualitas melalui lingkungan yang tertata. Semangat terus buat ibu-ibu hebat yang sedang berjuang menata istananya sendirian, karena setiap jerih payah kita akan berbuah manis pada kenyamanan anak-anak tercinta. Mari kita jadikan aktivitas beberes rumah sebagai bentuk cinta pada diri sendiri dan keluarga, bukan sebagai hukuman yang harus dijalani dengan wajah cemberut. Kita punya kekuatan untuk mengubah suasana rumah menjadi lebih positif, hanya dengan sedikit gerakan tangan dan perubahan pola pikir yang lebih ringan. Semoga 10 kebiasaan ini bisa segera ibu praktekkan dan membawa perubahan nyata pada kondisi rumah serta kesehatan mental ibu setiap hari. Terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan dan tips sederhana ini, dan jangan lupa untuk selalu memberikan apresiasi pada diri sendiri atas segala kerja keras yang sudah dilakukan. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya yang tidak kalah seru dan bermanfaat untuk menunjang kehidupan rumah tangga kita semua agar makin bahagia. Rumah yang rapi adalah awal dari pikiran yang jernih dan hari-hari yang lebih produktif bagi setiap ibu rumah tangga dimanapun berada. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.